Kuncinya itu naik kanan, turun kanan. Laki-laki tuh. Laki. Sudah. Atau Naik konser. Dua-duanya cewek ya? Atau Ulang langsung. Posisi tempat itu. ya kalau Kasurnya dioper. Mikir Kisi mau lewat ya sampai keturun mah. dari tiang lagi ya. Keturunan ya. Jadi kalau perempuan naik kiri, turun kanan. Naik kanan, turun kiri. Atau sembarangan aja mau naik kiri ya mau turun. Sembarangan aja. Ini aja. Ini Kayak biasa, bebas. Kalau ini itu naik kiri ya. Kalau laki kanan. kanan Udah. Tidak kanan. Kasurnya oper enggak? Ini mau ada sebatas meja aja hiburan. Jangan turun-turun sampai subuh malah. Ya belum. Kalau ini kitab Abu Ya, Hasan lu Al-Falabi duduk. yang itu. Nah itu fardu wudu yang ketiga yaitu ghusl yadain ilal mirfaqaini. Jadi membasuh dua tangan sampai sikutnya. Dimana kalau nggak punya sikut atau tangannya nggak ada, yaitu sekira-kiranya aja. Warobiu dan yang keempat masul ba'di roksi, yaitu mengusap sebagian kepala. Min zakarin au unsa au khunsa, mau laki-laki mau perempuan atau khunsa atau bencong, itu ada sebagian kepala itu. Wal khamisu dan yang kelima ghuslu rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai ka'baini, sampai kedua mata kakinya. Sama apa tuh teorinya dengan membasuh kedua tangan. Apabila ada bulu-bulu di atas kaki atau jari-jari lebih atau daging tumbuh, itu wajib dibasuh. Wasadisu dan yang keenam at-tartibu, tartib itu yang berurutan, yang awal diawali, yang akhir diakhiri. Jadi nggak boleh ngacak. Jadi dari niat, muka, tangan, jangan lihat langsung tak kaki diacak gitu, itu nggak tertib. Nah ini yang disebut dengan tertib itu berurutan dari niat sambil basuh muka, tangan, kepala, kaki, itu disebut dengan tertib. Untuk sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan mengenai fardu wudu, karena ini memang harus ini ya, harus benar-benar, karena emang kerjaan paling banyak itu sehari 5 kali ya, 5 kali. Kalau bukan sempurna berarti Kalau ada tato gimana tuh? Tato, Ya, tato di bagian misal kaki, tangan. Kalau nggak apa-apa, masuk ada kan ada, jadi ada ulama itu ada membagi yang tinta, ada tinta mengenai tintanya yang bisa masuk air, ada tinta yang nggak bisa masuk air. Tapi nggak mungkin juga kalau misalnya kita nanya ya, kita bikin tato, ini tintanya masuk air nggak ya? Tapi ini preman syar'i kali ya. Tapi kalau seandainya memang sudah terlanjur, itu nggak apa-apa. kalau udah tahu deh. Iya, seperti itu.
alangkah bagusnya ya dihindarin begitu. Dan alangkah bagusnya lagi biar kita nggak maksudnya ragu, ya kita nanya dulu nih tintanya apa yang Korea atau bisa dimasukin. Nah, kaitannya kan nanti dengan ini, dengan apa, dengan tinta yang kita lagi coblos pemilu. Kan itu berhari-hari itu Iya. tinta itu. Ya, tapi bisa itu dimasuki air, tembus ke air bisa tembus sampai ke situ. Ada yang mendapat harus diusahakan, dihilangkan dulu. Kalau seandainya sudah ada usaha, boleh baru. Macam beda sama abu suka kencat itu masih ada suka sedikit, tapi Kalau cat dibuat hilangin kayak tipis sekali lagi. Yang nyatanya udah hilang, tapi masih ada bayang-bayang itu masih ada, itu bagaimana? kalau kembali lagi ke usaha kita buat hilangin. Oh, tapi kalau bayang masih bisa diada. Masih. Oh, iya. Kalau tinggal usaha dulu. Iya, dihilangin. Kalau emang maksudnya emang udah, tapi kayaknya sekarang banyak pengecer itu ya, pengecer buat hilangin cat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya emang benar ya Allah mensyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW mengenai syariat wudhu, itu emang benar tubuh kita itu benar-benar steril. Apalagi kalau seandainya ketika kita mulai dari umur itu di dalam hati kita doa dari subuh, misalnya kita dari subuh sampai zuhur, dosa-dosa mulut kita yang nggak tahu, mudah-mudahan dengan wasilah wudhu ini kita bisa hapus dosa-dosa yang menghilangkan. Sambil airnya kebuang, dia kebuang kan dibuang, dosa kita juga kebuang, dosa-dosa kita kesalahan. Sama dosa-dosa wajah kita, tangan kita, dosa-dosa kita selama ya ini kurang lebih 5 kali loh, tambah sholat sunatnya kita ketahui. Makanya ya ada ulama yang memang benar-benar jaga dawamul wudu ya, jaga wudu gitu, jaga wudu dari waktu subuh sampai asar, bahkan ada yang sampai isya juga ada, sampai tidur ada, kuat ya mungkin. Kalau mau ngetes ke Banten, ibu yang pasir, ada pesantren di Banten itu, di yang kemarin kita kesana, yang rame-rame itu puasanya hanya buka puasa, sahur sama buka puasa cuma minum air aja selama 14 hari. Kalau 14 hari itu lulus baru ini apa, baru diterima jadi muridnya, boleh dah mondok. Batasannya cuma minum air aja. Minum air. Sudah kuat. Jolok. Wah, makan juga nambah. Ada itu. Pernah ya, mungkin pernah ya, yang omolim jatuh. Iya. Omolim jatuh. Oh, saya dengar ya? Iya. Saya pernah ke sana, silaturahim, kebetulan saya di sana. Saya ajak silaturahim, memang unik ya kiainya itu. Saya ke sana, itu mau jadi santrinya itu harus melalui itu dulu, puasa dulu. Puasa 14 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa, makan makanan gitu.
pokoknya sahur air putih, entar rumah sudah buka air putih sama 14 hari. Nah itu biasanya kalau misalnya udah hari kedua, ketiga, hari keempat, nah itu bosen kayaknya mau pipis juga enggak. Jangankan kita mau pipis, padahal nih kita di sini, kamar mandi di situ, itu udah segen, udah saking lemesnya. Oh, lu kenal lemas. Bahkan juga itu sampai nahan maksudnya nahan wudhu tadi, wudhu dari subuh sampai maghrib ada, sampai isya. Pengen tidur kita gak usah tidur, belum lapar kan? Ya udah. Berapa hari? Sebulan. Masuk waktu tidur. Ya pokoknya itu memang udah kagak enggak tidur mah tidur gitu ya, paling ya segini doang. Iya. Lihatnya Kalau mau berhenti rokok sana bisa. Saya sempat berhenti rokok 8 bulan kuatnya. Setelah dari sana itu, ucus saya itu sampai rapat karena nggak masuk asupan makanan, cuma minum ke botol aqua tanggung itu bisa 3 hari belum habis. Kayaknya udah kenyang ya kita minum juga segini. Sebuah itu apa sahur minum udah kenyang kan buka air lagi 3 hari itu selesai botol aqua tanggung baru habis. Nah, pernah ngalamin artinya dari subuh sampai ke isya. Iya, dapat tahu. Ya orang khatam Quran ada yang sampai 8 kali selama 14 hari. Baca Qurannya mau ngapain itu? HP nggak boleh kan dikumpulin HP itu di rumah kiainya. HP nggak boleh. Semua kalau mau ngikutin apa ya udah dengan cara itu. Artinya begitu. Padahal kalau misalnya kita pengen makan roti juga nyolong bisa, pengen makan nasi gak bisa, kita kabur gitu di warung atau harus di rumah. Maka tes kejujuran. Bisa, artinya nahan di dalam kondisi seperti itu. Cuma yang biasanya kalau misalnya ada rencana jual daun dulu itu kayaknya dia ujiannya buang angin terus atau pengen ke kamar mandi terus. Tapi kalau misalnya nggak tahu itu baru pagi kan. Sekarang kita batalan nih, batal dulu lagi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nggak tahu dulu. Kalau ada yang paham dengan komunikasi, dengan dialog dengan orang yang dalam buku, dia cuma nggak muluk-muluk ininya apa maksud dan tujuannya. Dia pengen kita kan nggak tahu bingung alasannya ketika saya ngobrol alasannya kita nggak tahu bingung. Jadi kapan aja dipanggil oleh Allah yang mudah-mudahan dalam keadaan ya kembali lagi ya bahwasanya Allah kasih syariat hidup ini emang benar-benar buat membersih ya karena kita pengen biasanya kan yang harus yang punya wudhu itu diantaranya kan ketika kita mau sholat itu harus punya wudhu, ketika kita baca Quran bisa ketika tawaf ya
ketika tawaf ketika baca Al-Quran, nah itu emang komunikasinya dengan yang maha